Jadi balik lagi ke normal. Nah, kemudian dari itu kita juga bisa gali ya. Teman-teman bisa atur lagi. Itu dari based on city, terus based on country juga bisa diatur. Country-nya tinggal di select lagi. Tadi kan India, pilih Pakistan juga berubah, Turki berubah, dan seterusnya. Gimana? Menarik kan? Bisa teman-teman bikin create kayak gini. Teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan. Ini aku cuma just contoh aja. Nanti teman-teman bisa kayak misalkan mau create. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri untuk melakukan visualisasi data di Excel. Dan sekarang kita akan masuk bagaimana data-data tersebut akan diubah menjadi keputusan bisnis. Di sesi kali ini, teman-teman akan mempelajari berbagai hal, di antaranya kita mempelajari apa itu pivot tables dan bagaimana menggunakan pivot chart dalam menggali sebuah insight. Kenapa ini penting? Karena ketika teman-teman menggunakan pivot table, teman-teman bisa mengubah kumpulan data menjadi sebuah analisis dalam hitungan detik. Penasaran? Mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Misi kita kali ini adalah kita akan melakukan pencarian pola data untuk mendapatkan insight yang berguna dalam kerajaan, gitu ya. Karena kita sebagai orang yang strategik, kita kasih data-data nih, kayak misalkan posisi musuh, terus apa aja yang kita miliki, misalkan cavalry-nya, terus apapun itu ya. Terus bagaimana kita bisa menang dalam perangan itu. Dan bayangkan juga teman-teman ketika memiliki 50.000 data lah, records di sini dan diminta untuk melakukan analisa data tersebut. Teman-teman bisa menggunakan namanya tables untuk menggali insight dalam hitungan detik. That's why kadang orang mengatakan bahwa pivot table adalah salah satu tools untuk melakukan data analis, di mana teman-teman bisa menjawab semua question dalam hitungan detik. Seperti itu. Sesi kali ini sebenarnya lanjutan dari sesi sebelumnya di sesi 5. Kalau misalkan sesi sebelumnya kita bahasnya terkait charts dan data visualization, dan kita belum memiliki goals dalam chart tersebut. Nah, di pivot tables kita akan coba membangun sebuah dynamic analysis, slicer, and sebuah business intelligence. Seperti itu. Sebenarnya langkah-langkah apa sih yang dilakukan ketika kita membangun sebuah pivot table sendiri? Di berikut. Jadi kalau misalkan berdasarkan data workflow, kita ketika menerima data, ya pasti ada, misalkan data itu ada yang 10.000, 5.000, 50.000, dan sebagainya. Nah, contohnya adalah kumpulan data transaksi penjualan buku tulis. Data ini kita ubahkan dalam bentuk pivot table. Nah, ketika setelah udah menjadi pivot table, teman-teman tinggal drag and drop analisis aja. Misalkan mau lihat setiap bulan penjualan buku tulisnya itu berapa banyak. Nanti bisa kelihatan. Nah, biar lebih keren lagi, ubah lagi dalam bentuk visualisasi, dalam bentuk trend chart gitu ya. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau lihat toko mana sih yang paling penjualannya tinggi, nah kita bisa drop nama tokonya, terus di value-nya kita masukin jumlah penjualannya. Nah, ketika kita udah ngebuat pivot table yang cukup banyak, pivot table tersebut akan menjadi insight atau actionable intelligence dengan data driver-nya itu sendiri. Seperti itu. That's why, jadi pivot table tuh nggak cuman data analisis aja, tapi dia transforming bagaimana teman-teman melakukan keputusan bisnis dan menyampaikan komunikasi insight tersebut. Siapa yang akan terbantu ketika teman-teman membangun sebuah pivot table itu sendiri? Sebenarnya banyak orang. Teman-teman bisa membantu tim sales. Jadi tim sales itu bisa lihat instant regional performance view-nya dalam satu halaman. Habis itu product ranking dalam hitungan detik, automatic monthly reports gitu ya. Jadi kalau misalnya ada report bulanan yang dibutuhkan oleh teman-teman tim sales, kita coba bantu dengan pivot tables. Jadi dia tinggal copy paste aja dan that's it, selesai. Ataupun ke tim SR, itu mana teman-teman bisa melakukan department performance analysis. Terus salary distribution by role-nya kita bisa lihat dari sisi jabatan, terus salary-nya berapa aja sih gitu ya. Dari min-nya, max-nya berapa. Habis itu turnover-nya gitu ya. Dari turnover-nya per manager itu kayak gimana dari setiap unit kerja. Ataupun kalau misalkan mau ke tim finance, bisa nge-breakdown dari pengeluarannya itu apa aja sih kategorinya. Apakah misalkan transportation,
Habis itu misalkan uang lembur dan sebagainya, itu kita bisa kategorikan, terus kita analisis penyebab pengeluaran besar di tim finance itu apa aja. Habis itu variansi dari perdebatan mainnya itu seperti apa gitu. Departemen mana yang punya pengeluarannya paling kecil, paling rendah, dan sebagainya kita analisis, dan rata-ratanya berapa sih sebenarnya. Atau juga kita bisa lihat dari trend analisis overtime. Jadi kayak pengeluaran itu by waktu itu gimana. Bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Dan secara aplikatif banyak banget bisa teman-teman bantu dengan menggunakan pivot table. Caranya gimana ngebangun pivot table itu sendiri? Gampang. Teman-teman, pertama adalah kita klik aja pivot table di sini atau recommended pivot table. Jadi dia bisa ngebentuk pivot table yang kita butuhin. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya dia akan seperti ini. Tapi ketika teman-teman klik ini, dia akan muncul seperti ini. Yang pivot table yang ini ya. Nah, di sini saatnya teman-teman melakukan drag and drop analisis. Jadi kayak tinggal, oh aku mau lihat ini, mau lihat ini, mau lihat ini, dan sebagainya, itu akan terbentuk. Dan serunya ketika menggunakan pivot table adalah ada fitur namanya refresh. Maksudnya refresh apa? Jadi kalau misalkan teman-teman input data baru di dalam kumpulan data table tersebut, kita tinggal klik refresh saja, pivot table-nya akan update. Jadi kita nggak harus melakukan analisis berulang, karena kalau kita udah punya pivot table-nya, kita tinggal refresh saja, data barunya akan masuk ke dalam pivot table-nya, kita udah tahu value-nya berapa. Ataupun ada fitur lain menarik juga adalah group selection. Itu ya, kita bisa ngegroupin satu kelompok yang sama. Contohnya apa? Contohnya tanggal. Tanggal kan ada yang satunya tahun, terus satuannya bulan gitu ya, atau per periode tanggal. Nah, itu juga bisa teman-teman bisa grouping. Dan kita juga bisa menggunakan calculate field gitu ya. Bedanya apa? Jadi kita bisa ngebuat field item baru yang tidak ada di dalam data. Contohnya misalkan teman-teman mau hitung total penjualan. Total penjualan itu dihitung dari harga price dikali sama total item. Nah, itu kita bisa hitung dari calculate field-nya itu sendiri. Seperti itu. Di sesi kali ini kita akan masuk ke studi case. Teman-teman akan menerima dataset mobile sales gitu ya. Kita akan ubah data-data ini menjadi sebuah naratif dalam sebuah dashboard sederhana. Ini contoh dashboard yang pernah aku buat dengan menggunakan Tableau gitu ya. Tapi kita coba transform ke dalam bentuk Excel. Nggak semuanya akan kita buat seperti yang ada di dalam gambaran Tableau, tapi kita akan coba lihat dari task yang akan kita selesaikan di sesi kali ini. Dan kita akan mengubah pivot chart yang kita miliki ke dalam bentuk interaktif slicer yang mana akan berguna buat teman-teman dalam analisis. Jadi kita tinggal geser-geser aja, ataupun kita tinggal klik aja, dan itu udah jadi perubahan fitur yang baru gitu ya. Terus jadinya kita akan bisa bikin executive ready analytic build. Jadi dashboard lah ya, dashboard sederhana yang akan cukup oke untuk melakukan penggalian informasi atas data yang kita miliki. Oke, nggak usah lama lagi. Mari kita coba exercise di sesi kali ini. Yuk, mari kita cek. Oke, selamat datang di week 44, di mana teman-teman akan pelajari berbagai hal di sesi ke-6 di pivot table and data analysis. Pertama, kita akan melakukan visualisasi dengan pivot charts. Nah, visualisasi tersebut kita kembangkan dengan slicer itu, dan selanjutnya kita akan membangun sebuah dashboard business intelligence sederhana, nggak harus rumit-rumit, as long as user bisa menggunakan dashboard tersebut. Dan aku mau nyapa teman-teman yang udah nonton dari sesi 1 sampai sesi 5, karena ini adalah pathway yang mempersiapkan teman-teman untuk menjadi Excel Mastery seperti berikut itu. Oke, kita akan lihat dulu dari sisi datasetnya dulu ya. Dari sisi dataset, ini dataset seperti ini. Jadi ada bulan, ya kita kenalin dulu data yang kita miliki. Tipe model HP-nya, brand-nya apa, storage size-nya apa, color, OS-nya, terus price, jumlah yang terjualnya, revenue-nya berapa, udah dihitung, berarti udah kita nggak usah bikin field item baru. Sales channel-nya online, payment type-nya beda-beda gitu ya. Terus usia pembeli, kategorinya, groupingnya ke berapa, terus gender, country-nya, city, dan latitude longitude-nya.
Oke, kita udah memiliki datanya. Pertama yang kita lakukan adalah kita coba dulu ya, melakukan namanya pivot table. Tapi sebelum itu kita baca dulu case-nya ya. Di case 1, di sini kamu buat visualisasi dengan pivot chart dengan menjawab ada 2 task di sini. Merek atau model ponsel apa yang paling laris secara keseluruhan dan di negara atau kota tertentu. Itu. Kedua, bagaimana perbedaan penjualan berdasarkan kapasitas, penyimpanan, warna, atau sistem operasi. Oke, kita coba jawab ya. Sini, kita insert. Terus mungkin kita pilih pivot chart aja langsung di sini. Atau mau lihat dulu recommended chartnya. Tapi kita lihat di sini dulu ya, pivot chart. Terus kita pilih existing worksheet. Di sini kan datanya udah ke select. Namun biasanya kalau aku dalam memulai, ini aku ubah dulu dalam bentuk table. Ini. Nah, tabelnya di sini aku bilang mobile. Seperti ya. Kemudian di case 1 aku tinggal panggil aja pivot chart. Ini aku ketik mobile. Terus ini dari bentuk kayak gini kan. Yang ditanya adalah merek atau dan model. Jadi brand dan modelnya apa. Terus paling laris itu berdasarkan apa? Berdasarkan unit source-nya. Seperti itu. Terus berdasarkan negara. Kalau berdasarkan negara berarti ada ya, ada filternya. Ini kita insert dulu di atasnya biar nggak nabrak. Terus dan city. Oke. City-nya jangan di sini, di field. Nah, oke. Ini kita udah terbentuk di berikut ini. Jadi di sini ada kolom total. Oke, teman-teman bisa bikin kayak gini atau mau bikin kayak gini juga bisa ya. Bebas. Jadi kalau kayak gini kan lebih enak nih. Warna kuning artinya HP Galaxy, warna biru iPhone, terus ini sebagainya, itu juga bisa dilihat di sini. Atau mau bikin kayak gini juga silahkan. Nah, kayak gini juga bisa silahkan, sesuai kebutuhan lah ya. Tapi kita mau rapin data ini kita close dulu ya, pivot chart field-nya. Kita bisa atur-atur dari sisi format data seriesnya, gap width-nya kita perkecil tuh ya. Terus misalkan kita mau short ini berdasarkan paling besar. Oke, di sini OnePlus, terus Apple, Xiaomi, Samsung, dan Google. Terus ininya datanya juga kita short juga. Nah, data kita urutin juga paling besar sama paling kecil. Tuh ya. Ini kan udah runut. Terus kita tinggal rapiin aja datanya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari based on country, kita tinggal filter aja di sini. Misalkan aku mau lihat dari sisi Bangladesh. Di Bangladesh paling banyak itu adalah Xiaomi ya. Ini totalnya, ini 634. Tuh. Terus kalau di India, let's say, nah di India Apple, Pakistan, Xiaomi, Turki, OnePlus, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan seluruh negara paling banyak OnePlus ya. Nah, di sini aku bisa bikin salah satu tulisnya menarik. Jadi ini buat yang brand, kita ambil brand. Nah, brandnya kita select aja di B16. Itu ya. Terus item terjualnya kita pilih E16. Buat apa? Nanti teman-teman akan tahu nih. Gunanya buat apa ini? Ini aku kasih table dulu, terus ini aku kasih nah ini terus ininya oke ya. Oh ya, terus kalau ini mau dirapin ya bisa ya, di desain teman-teman mau atur-atur warnanya di berikut itu juga silahkan biar agak lebih cantik. Ini berikut ya silahkan ya. Oke, kita udah dapat datanya kayak gini, pergerakan per brand per merek ponsel. Kita udah jawab nomor 1. Kalau misalkan negara, kita tinggal select aja kan di sini mau kemana, kota atau negara tertentu. Yang kedua adalah kita diminta untuk ini kita ke sini aja di bawahnya ya, di bawah sini aja lah ya.
tulis ke bawah nih, kita tulis. Oh, aku tulis dulu ya. Di sini adalah pivot table tag 1. Terus yang ini visualisasi tag 1. Oh ya, warnanya aku mau atur juga bisa ya. Warnanya mau jadi lebih rapi, kita design di format aja. Kita atur save fill-nya, nggak usah no fill, nggak usah pakai line. Terus ininya, fill-nya ini kita atur pakai gradient. Nah, terus font-nya juga kita bisa atur. Kita misalkan mau pakai Arial misalkan, kita pakai Arial, ataupun kalau misalkan Comic Sans juga bisa. Ya, itu teman-teman bisa sesuaikan. Ini kita sebenarnya bisa atur jadi format aksesnya juga sih sebenarnya, cuman kayaknya nggak perlu. Oh ya, kita tambahin label, jangan lupa labelnya kita pilih data label. Nah, oke, kelihatan ya dari datanya. Gara-gara lagi kita perbesar. Nah, nggak kelihatan. Sebenarnya biar fontnya kebaca, kita bisa urut kecilin lagi. Ini juga satuannya kita ganti Comic Sans. Nah, biar lebih ini lagi, taruh di tengah aja desainnya dari labelnya di center. Nah, kalau udah di center, kita tinggal ganti warna, warnanya warna putih, keyboard. Cara. Oke, kita udah selesaiin tag 1 visualisasinya. Kita masuk ke tag 2. Di tag 2 itu ditanya bagaimana perbedaan angka penjualan berdasarkan kapasitas penyimpanan, warna, dan sistem operasi. Nah, kalau kayak gini, kita akan bikinnya satu-satu. Penyimpanan sendiri, warna sendiri, sistem operasi sendiri. Jangan jadi satu, karena kalau jadi satu akan banyak banget. Ya, ini aja brand sama merek model kan akan kayak gini kan. Bayangin kalau misalkan ada sistem operasi dan sebagainya, itu akan numpuk. Kita akan ngelakuin seperti ini, tinggal insert pivot chart lagi. Tadi namanya kan mobile kan di sini. Aku tinggal ketik mobile. Kenapa aku bisa ngetik mobile? Karena di sini datasetnya namanya mobile. Ya, jadi aku tinggal ketik aja. Jadi kita nggak usah select all lagi. Biasanya kalau kita kan mau bikin pivot table, kita select all kan. Terus langsung jadi klik pivot table-nya. Di sini kita ketik aja langsung mobile. Terus kita tinggal klik OK. Di sini ini bawa visualisasi. Pertama yang di challenge adalah kapasitas penyimpanan. Berarti di sini storage size, terus di unit stock-nya. Oke. Oke. Di sini kita bisa juga namain nama pivot table-nya juga di sini kita bisa atur. Itu. Oke. Nah, udah jadi kayak gini. Kita bisa delete lagi, lakukan yang sama seperti sebelumnya. Kita atur format data seriesnya, kita gap-nya hilangkan. Jangan terlalu banyak ada gap. Cuman kita kecilin gambarnya, karena nanti ada beberapa gambar yang akan mau kita sesuaikan. Nah, sini. Ini format data seriesnya udah. Oh ya, data label. Dan kita ganti fontnya dulu jadi Comic Sans. Oke. Terus data labelnya kita posisikan pindah ke tengah. Oke, terus kita ganti warnanya ya, warnanya jadi warna putih dan keyboard. Oke. Oh ya, ini sekali ini juga kita bisa atur shape-nya, kita kasih warna kuning kali ya. Kuning, terus kita kasih gradient. Nah, oke, ini dari sisi size-nya. Size-nya kita mau namain judul juga silahkan ya. Di visualisasi kan kita diajarin untuk kasih judul. Nah, kita atur dulu posisinya ke atas. Oke. Kemudian kita bisa tambahin judul ya. Judulnya di sini adalah tambahin title.
berdasarkan apa namanya, kapasitas penyimpanan. Ini aku belum merapikan, jadi kita coba dulu kecilin. Terus kita atur ininya bold. Terus ini kita taruh di sebelah sini. Oke, ini berdasarkan kapasitas penyimpanan. Atau berdasarkan kita ini nggak usah kita bold, tapi yang ininya kita bold. Oke. Terus dari kapasitas penyimpanan ini kita bisa lakukan yang sama untuk selanjutnya. Jadi apa? Oh, nggak usah. Kita bikin baru aja. Insert lagi pivot chart. Nah, ketik lagi mobile. Klik OK. Dia ada di sini. Di sini selanjutnya kita berdasarkan warna. Ya udah, kita pivot chartnya kita ganti color. Terus ini sort. Kita belum bahas ke price and total revenue ya. Nah, ini kita short aja paling besar. Oke. Supaya apa? Nanti akan berguna. Ini sama, kita percantik lah ya. Ukurannya kita samain sama yang di atas. Sizingnya. Buat apa? Nanti buat merapikan data yang kita miliki sebenarnya tujuannya. Terus kita ganti ke ini Comic Sans. Terus ini inget format data seriesnya, kita atur gapnya, hilangkan gap. Ini kita delete aja. Ini kita ganti berdasarkan warna. Berdasarkan kita kecilin, kita cek fontnya di sini. Ini 14. Ini berapa? Oh, ini 14 juga. Ini berapa? Ini kayak lebih kecil ya. 10,5 kan? Kita kecilkan ini ke 10,5. Oke, terus kita geser ini ke sebelah kiri dan kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, terus kita tambahin add data label. Nah, data label kan ada di atas. Kita atur dari sisi desain data labelnya, kita taruh di center. Oke, terus dari warnanya kita juga bisa sesuaikan dari format, misalkan mau sama juga kuning gitu ya. It's okay. Kan judulnya udah beda nih. Kita kasih gradient. Oke. Ini kita bold, ini kita yang ini kita ganti warna putih. Yes, sorry. Ganti warna putih, terus kita bold. Oke, ini udah berdasarkan warna. Oh ya, ini ada line-nya, kita delete dulu. Save fill-nya no fill. Ininya juga no outline. Biar nanti nggak ada tanda garisnya. Belum berubah. No outline. Oke, udah hilang kan. Nah, ini kita ini. Oh ya, ini gapnya kita atur. Kalau misalkan mau teman-teman atur lagi gapnya lebih kecil lagi, ini bisa tinggal digeser aja. Oke, ini dari sisi warna. Nanti kita juga cek juga dari warnanya apa dengan cara E16 terus sama dengan L16. Kita ketik aja langsung di sini. Ini color. Oke. Nah, ini aku kasih ya format seperti ini. Kemudian dari warna terakhir di sistem operasi. Sistem operasi kita lakukan yang sama juga. Cek di sini, pegang di klik itu, terus teman-teman tinggal klik pivot chart, ulangi lagi, ketik mobile. Nah, cuman di pivot table-nya kita ganti operating system. Di sini operating system kita masukkan unit source-nya. Nah, di sini ada tulisan Android. Ini kita delete. Terus ini kita format data series kita atur gapnya ke 20-an aja. Oke. Terus ini kita delete. Ini kita delete. Oke. Kemudian kita tinggal atur posisinya
disesuaikan sesuai yang kayak di atas. Ini contoh ya. Ini kita boleh pakai kayak gini ataupun kita ganti desain deh. Jangan terlalu banyak bar chart, kita kasih pie. Nah, kayak gini. Di pie-nya itu terus kita add data label. Nah, data labelnya kita mau dalam bentuk percentage gitu ya. Kita teman-teman tinggal kali format data label. Terus kita ganti percentage. Sini dicek, terus ininya kita hilang value-nya. Oke, nanti dari warna kita mainkan. Kalau ini misalkan ini warna kuning. Ya. Terus yang ininya kita warna ya gini. Ini contoh kayak gini ya. Ini kreasi masing-masing lah ya. Udah, terus kita ganti fontnya Comic Sans. Nah, kalau udah terus kita tambahin legend. Legendnya belum ada sih. Legend. Nah, oke. Kita sizing ukurannya kita kecilin. Kita tempatkan ini, tambahkan title dulu ya, tambahkan title. Nah, titlenya ukurannya 10,5. Kita tulis berdasarkan OS-nya kita. Oke. Nah, kalau kayak gini mending legendnya ditaruh di sebelah kanan nggak sih? Nah, kita bisa atur juga di desain. Terus di legendnya kita posisikan ada di sebelah kanan. Nah, oke, biar kelihatan. OS-nya kita pojokin dia ke kiri. Seperti berikut. Oke, kalau udah, ini kan ada garisnya ya, teman-teman perhatikan lagi ya. Nih garis yang kayak gini-gini ya. Nah, kita mau hilangkan garisnya tuh tinggal di sini aja. Nanti teman-teman klik format. Shape-nya itu no fill, terus outline-nya no outline, dan tara. Oke, di sini udah terbentuk. Kita tinggal susun aja, susun sesuai kebutuhan ya. Ini kita misalkan mau perlebar lagi, silakan. Dan ini berdasarkan warna. Kalau misalkan data ini sebenarnya kita melihat bahwa secara garis besar sistem OS-nya paling banyak itu Android, kedua itu iOS. Terus kalau kapasitas paling banyak di 64 GB, warna itu di warna black. Oke, kita tambahin lagi di sini. Kalau tadi kan color, ya ini kita ganti OS. Nah, OS kita lihat posisi OS di sini, kita minta juga yang diminta adalah short leggers. Udah, terus kita klik N16 ya. N16 gimana maksudnya? N16 itu yang di sini. Ya, N16. Oke. Terus ini ntar O16 kita ambil. Ganti O16. Oke. Udah. Udah, kita udah menjawab dari task 1 dan task 2. Di sini ada data task 1, ini ada data task ini data task 1 nih sini, ini data task 2 di sini ya. Apakah sudah selesai? Belum tentu. Kita masih ada case 2. Dimana di case 2 kita akan mengembangkan slicer dan kalau misalkan butuh timeline juga silakan. Nah, caranya gimana? Kita klik aja salah satu pivot yang kita miliki. Kita pivot table analyze-nya, kita insert slicer. Nah, insert slicer-nya ini sesuaiin aja nih country dan city-nya. Ya, country and city kita klik. Oke. Ya, kita pindahkan ke sebelah ya, karena ini kan di sebelah. Oke. Terus di slicer kita bisa kasih connection-nya ke pivot table apa aja. Jadi kalau misalnya teman-teman klik, ini ada pivot table 2, 3, 5, 6. Di sheet-nya ini kita tinggal konekin aja. Itu ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 itu dari mana, Kak? Dari nih. Teman-teman lihat namanya. Ini pivot table 2. Pivot table 3, 5, dan 6. Gitu. Jadi itu nama-nama dari pivot table-nya. Jadi kita bikin konektivitas di sini. Terus gimana ngaruhnya? Contoh nih, ini hal yang menarik.
Contoh aku memilih India aja, semuanya langsung berubah kan. Dari sini, sini maupun sini dan grafiknya. Terus Pakistan, Turki, Bangladesh, India, Pakistan, gitu kan? Oke, kita kembali ke sini. Sekarang ini kita mau hias slicernya. Si slicer kita bisa hias, kita sesuaikan aturan apapun itu kita bisa sesuaikan di sini. Teman-teman bisa atur bikin kayak gini. Atau yang misalkan kita warna ini aja lah ya, warna hijau. Tapi karena kita banyakkan kuning, menurutku akan better ini deh. Terlalu cerah. Ternyata kita pilih ini aja. Terus kita kecilin. Ini terus kita bisa atur slicer settingnya, misalkan nama slicernya apa. Sini country ya, ya udah slicer country. Displaynya mau apa, ascending atau descending juga teman bisa atur. Ini juga bisa sesuaikan. Oke, terus column di sini ada column. Ini buat apa? Jadi kalau misalkan teman-teman klik, sorry ini kebanyakan 2, jadi ini kayak gini. Nah ini seperti ini aja ya, biar lebih simple, nggak terlalu banyak item yang di select. Oke, karena kan cuma 4 negara, jadi slicernya kita ambil yang apa namanya kelihatan. Nah ini bisa tuh, ini kalau ini nggak usah di view print lainnya. Terus positioning juga bisa kita atur nih, height, width-nya ya. Ini aku ngikutin yang template-nya aja, nggak harus ada banyak perubahan. Ini dari sisi country. Yang kedua adalah nggak cuma country, kita juga butuh namanya slicer di city-nya. Kita klik aja di sini, terus insert slicer, terus ambil city. Oke, ini aku pindahkan ke sebelah. Oke, di sini. Terus kita atur slicer setting, kita hide item with no data. Oke, terus kita sesuaikan ya warnanya, misalnya kayak gini. Ini kita perluas, kolomnya kita perbanyak. Berikut, biar nggak terlalu banyak ya item-itemnya. Tambahin 1 lagi deh ke 4. Nah, oke, kayak gini. Jadi kalau misalkan kau klik India, ya dia keluar yang sesuai India aja. Bangladesh, nah city-city yang di Bangladesh aja. Turki, yang ada Turki aja. Caranya gimana tadi, Kak? Tadi aku klik di sini ya. Jadi once teman-teman bikin slicer, itu di slicer setting, hide item with no data. Jadi kalau misalkan ada data yang nggak ada datanya, dia akan hilang. Jadi nggak ketampil. Supaya apa? Supaya nggak kebanyakan. Karena kalau banyak banget kan ribet kan. Nih, kayak gini banyak banget kan. Tapi kalau aku milih India aja, dia akan spesifik ke kota-kota yang ada di India aja. Seperti itu. Oke, ini udah jadi seperti ini. Teman-teman udah bikin slicernya. Apa mau dikecil lagi juga silakan ya, dikecil kayak gini. Atau mau diperluas, ditambahin jadi 5 juga silakan. Nih kayak gini. Sesuai kebutuhan. Ini, oh ya, jangan lupa report connection-nya dikonekin ke yang lain. Biar nanti ntar bisa mengubah yang lain juga. Oke. Terus yang terakhir kita bikin satu slicing yang menurutku cukup oke juga, yaitu timeline. Kita pilih man. Karena dia timeline itu dia harus tipe datanya dalam bentuk date. Jadi kalau misalkan nggak tipe data date, dia nggak bisa bikin timeline. Nah kita pindahkan ini ke sebelah. Oke, terus kita taruh di sini. Oke, bentar. Aku delete dulu yang dipakai di sini. Aku deletein dulu biar nggak terlalu banyak. Ini aku delete. Ini aku delete. Ini aku delete ya. Oke, di sini udah jadi. Terus kita atur dari ininya, apa warnanya.
Cara atur warnanya teman-teman kayak tadi ya, tinggal di select aja, nanti dia akan atur kayak gini. Terus kita report connectionnya, kita konekin di data-data yang kita miliki ya. Baik, oke. Terus apa ya, udah sih itu aja. Ini misalnya kita mau kayak gini juga bisa kan, ataupun agak turunin. Jadi ini kita juga turunin juga, ya sama secara sizingnya. Sama ini juga kita turunin. Oke. Nah ini contoh slicernya, kita pilihnya 3. Kenapa aku pilih 3? Karena task 1 itu menanyakan negara dan kota tertentu. Tuh ya. Jadi nanti ntar dia akan mengubah item-item ini. Nanti teman-teman bisa pilih ya dari sisi slicernya itu mau pakai apa. Karena lihat dari kolomnya juga nih. Misalkan teman-teman mau gali dari sisi gender, customer age groupnya apa, atau payment type-nya apa, atau sales channel-nya apa. Itu sesuai bisnis intelligence yang mau teman-teman gali. Seperti itu. Karena memang kita taksnya nggak nyampe penggalian ke demografi, jadi aku nggak akan show ke demografinya seperti apa. Seperti itu. Jadi slicernya itu terbatas di 3 aja. Itu ya. Dan di case 3, baru kita akan ngebuat sebuah dashboard yang menampilkan masalah yang akan diselesaikan dengan pivot chart dan tambahkan slicer. Contoh, kita bikin nama judulnya di sini. Pertama aku pindahin dulu deh slicernya, kita pindahin ke sebelah. Pertama aku pindahin slicer ke sini. Terus di sini aku kasih judul misalkan di sini ya, sampai sini. Kita bikin dashboard mobile sales. Terus create by explore team, misalnya contoh ya, ini teman-teman bisa atur. Ini kita atur sizingnya, misalkan di sini aku mau sizingnya 18, tapi bisa di 20. Terus di sini di bold, ya ini di bold, ini nggak usah di bold. Terus kita fontnya kita ganti Comic Sans. Contoh di sini kita enter. Nah udah jadi. Boleh terus sebelah kiri kayak gini juga nggak apa-apa. Terus kita select KPI value. KPI value-nya gimana nih maksudnya? Ya, oke, kita coba gali dari KPI value-nya. Pertama itu ada brand, color, sama OS. Jadi kita di sini kita select dulu brand. Terus ada color, terus dan terakhir OS. Nah ini menarik ya. Jadi nanti ntar kita bisa ngedapetin terbanyak dari brand, color, sama OS-nya apa aja. Boleh teman-teman bikin kayak gini ataupun bikin ke bawah kayak gini juga silakan ya. Kita lebih enak misalnya kayak gini juga silakan. Di contoh, terus di sini kita tinggal ngentabrakin ke di case 1 di OnePlus di berikut. Jadi nanti ntar fontnya kita gedein. Contoh gini, kita bold, melakukan yang sama ke yang nomor 2 dan seperti ini. Jadi kita bisa ini. Terus karena kita kebanyakan warnanya agak oranye, ya kita atur aja warnanya ini ya. Ini contoh di sini oranye-nya, kita di sini agak ya kurangin dikit lah tekstur warnanya. Ya, terlalu hilang kayak gini. Terus dari brandnya juga kita atur, ini warnanya agak pudar. Oke. Dan ini aku atur di sini. Ini black ya, kita posisikan juga. Nah, kemudian nggak berhenti di situ, kita pindahkan si grafiknya. Grafiknya ada di sini ya. Grafiknya kita pindahkan, ini kita copy, kita copy. Sorry. Nah, kita copy, kita pindahkan ke si case 3. Itu berikut. Ya. Dan terakhir grafik terakhir yang ada di task 1.
kita pindahkan juga. Oke, di sini. Oke, nah di sini kita atur, terus kita resizing lagi ukurannya biar nggak terlalu gede. Terus kita sempilkan kembali kayak gini. Ya, ini kayak gini, monggo silahkan ya. Nah, ini misalkan kayak gini contohnya. Nah, ini warna birunya beda sendiri, kita ganti lah ya. Biar nggak dia terlalu heboh. Seville-nya kita ganti warna oranye aja. Terus kita kasih gradient. Oke. Nah, di sini seninya akan mulai menarik. Maksudnya seninya mulai menarik gimana? Aku coba hiding. Di sini teman-teman udah bikin dashboard. Contoh, kita mau gali India, coba India. Jadi dia akan mengubah dari sisi ini, OS-nya berubah. Gini ya, OS-nya langsung tawan, oh Android. Color-nya langsung ambil blue paling besar. Brand paling banyaknya adalah Apple. Itu ya. Terus aku mau ambil yang City Jaipur misalkan. Nah, dia akan mengubah juga. Color-nya white, Android, dan sebagainya. Terus periodenya ini karena ininya. Bentar, ini aku susah banget ngegesernya. Bentar, ini aku kebawain dulu. Karena nge-selectnya malah nge-select grafik. Ini aku ke send to back dulu. Oke. Oke, di sini aku ini dulu deh ya, perbesar dikit. Nah, di sini aku bisa select. Misalkan ini kan datanya data tahun 2024. Jadi aku geser ke 2024, terus aku bisa select misalkan bulan Juni sampai Juli aja. Jadi bisa kelihatan nih. Oh, brandnya OnePlus, colornya white, terus Android. Sini ya, 50 Android. Seperti itu. Ini ya, ini kita udah connection juga ya, datanya kayaknya udah connection ya, udah connection. Seperti itu. Kita bisa select, terus kalau misalkan mau perpanjang lagi sampai ini juga bisa bergerak, ataupun di bulan-bulan tertentu kita mau gali. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa gali nih. Insight-nya dari teman-teman sales bisa galinya lebih enak, lebih cepat. Udah tahu nama brandnya, color, Android. Jadi kalau misalkan grafik ya as a supporting, tapi kita udah dapat konteks kesimpulannya apa yang terjual. Seperti itu. Nah, ini itu November. Ya kalau mau balikin ke normal lagi kayak gini. Nanti dia balikin ke normal. Nah, kemudian dari itu kita juga bisa gali ya. Teman-teman bisa atur lagi. Itu dari based on city, terus based on country juga bisa diatur. Country-nya tinggal di-select lagi. Tadi kan India, pilih Pakistan juga berubah. Turki berubah dan seterusnya. Gimana? Menarik kan? Bisa teman-teman bikin create kayak gini. Teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan. Ini aku cuma just contoh aja. Nanti teman-teman bisa kayak misalkan mau create kebutuhan bisnis dan sebagainya, itu bisa menggunakan Excel dalam mengutilize data-data yang teman-teman miliki. Karena memang kalau misalkan datanya hanya ada di in-house teman-teman aja, misalkan ada di lokal, ya udah teman-teman bisa buat Excel untuk ngebuat visualisasi ini. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga penggunaan pivot chart dan teman-temannya bisa teman-teman manfaatkan di dunia kerja maupun di pembelajaran teman-teman. Sekian dari aku, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Gimana? Teman-teman udah bisa ngebuat sebuah dashboard sederhana kan di Excel menggunakan tools dari pivot chart dan beberapa fungsi slicer yang bisa teman-teman gali ketika teman-teman tim sales untuk mendeep dive dari data yang dimiliki. Daripada kita harus mengulik dari kumpulan data yang banyak, mending kita buatkan dalam bentuk dashboard. Teman-teman sales cukup klik dari dashboard yang kita miliki. Semoga apa yang aku share kali ini bermanfaat buat teman-teman untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi penggunaan Excel, karena ini salah satu baseline menyiapkan teman-teman menjadi Excel Master. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh drop di komen. Jangan lupa like dan subscribe, karena setiap hari Senin kita akan belajar Excel bareng-bareng. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya!